thank you. Terima kasih juga untuk Pak Pastor Ju yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dari mulai perjanjian lama. Bapak mengasihi anaknya, bagaimana kita harus menghargai anak, mengajar anak, dan anak juga menghormati orang tua, sehingga kegenapannya bisa kita lihat dalam perjanjian baru. Ternyata itu satu gambaran bahwa Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Bapak, dan di perjanjian baru itu penggenapannya. Sungguh luar biasa dan memberkati kita semua. Dan selamat siang Bapak Ibu semua yang baru bergabung. Salam kenal, dan saya percaya selama kita mendengarkan firman Tuhan, banyak hal-hal yang ingin kita tanyakan. Dan silahkan Bapak Ibu bertanya apa saja kepada kita semua, kepada khususnya Pastor Jo, karena pertanyaan Bapak Ibu itu semua menginspirasi kita yang hadir. Bukan hanya untuk satu pribadi, tapi semua yang ada di sini hadir, sehingga pertanyaannya dan jawaban tadi nanti akan memberkati kita semua. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan langsung saja. Pak Dominikus. Baik Pak. Terima kasih. Salam, terima kasih buat firman-Nya Pastor Jo. Terima kasih. Sesuai dengan tema kita atau tema yang diberikan oleh admin CCM, di sini saya mau bertanya, apa buktinya kita ini beriman, mengasihi, percaya kepada Tuhan? Apa buktinya? Mungkin itu aja, Pastor Jo. Oke, terima kasih Pak Dominikus. Pertanyaannya baik, tapi kayaknya jawabannya panjang nih. Silakan Bro Jo, silakan Bro Jo. Ini pertanyaan yang setiap orang, saya kira orang percaya pasti akan bertanya hal yang sama. Termasuk saya juga pasti akan bertanya. Sudah seberapakah saya beriman kepada Tuhan? Sudah seberapakah saya ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam saya? Itu adalah pertanyaan yang sangat dasar. Dan yang tahu cuma saya dan Tuhan. Yang tahu cuma hanya Bapak dan Tuhan. Gembala kita mungkin nggak tahu, mentor kita nggak tahu. Yang tahu cuma kita. Pada saat kita ada di persimpangan, pertigaan lah saya katakan ya, kalau persimpangan, pertigaan. Antara ke kiri atau ke kanan, ya kan? Coba apa yang kita pilih? Apakah yang kita pilih adalah sesuai kebenaran firman Tuhan atau tidak? Itu pertama. Yang kedua adalah firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Terkadang kalau saya mendengar hal tersebut, ada orang katakan saya mengucap syukur dalam segala hal. Tapi apakah itu sampai ke dalaman hati kamu? Benar-benar mengucap syukur. Tidak ada jeda, tidak ada sisi di mana yang kita bisa mengatakan, Tuhan saya cuma mengucap syukur karena saya cuma mau taat. Tapi hati kita tidak di sana. Hati kita tidak sepenuhnya mengucap syukur dengan apa yang sudah tentukan dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi rancangan Tuhan? Karena setiap orang rancangannya beda-beda, betul ya Pak ya? Setiap orang rancangannya beda-beda. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Ya, ada lagi istilah yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Tapi saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, pepatah itu harus diganti. Rumput kita lebih hijau daripada tetangga. Apakah itu bisa di dalam hati kita melakukan hal itu? Disitulah kita mengatakan kita percaya sama Tuhan. Kita tahu rancangannya adalah yang terbaik. Ketiga, kita lebih penting surga apa kita lebih penting dunia? Ya, banyak orang mengatakan kaki kita masih menginjak dunia, bro. Ya kan? Udah jangan ngomong-ngomong soal surga lah. Betul. Saya setuju kaki kita mesti, kalau nggak kita melayang-layang. Ya. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah apa? Yang tadi kita katakan, berikan persembahan yang benar dan hidup di dalam kasih. Itu aja. Ya, kita memberi, coba. Kalau kita memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Apa artinya? Itu perumpamaan yang sangat dalam. Tampar pipi kanan, pipi kiri diberikan. Itu perumpamaan yang sangat dalam. Bisa nggak kita melakukan itu di dalam hati kita? Di dalam pengucapan syukur. Banyak orang memberi supaya orang lain tahu bahwa wah hebat. Ya,
Bisa nggak melepas pengampunan 7 kali 70 kali? Coba tanya ke hati kita sendiri. Kalau kita beriman kepada Tuhan, hal itu sangat mudah. Kenapa? Karena Tuhan akan mengajarkan, sesungguhnya semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kamu itu siapa? Kamu merasa kamu lebih baik, ya? Kamu marah sama seseorang itu sudah dosa. Apa bedanya? Dosa ya dosa. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Dosa ya dosa di mata Tuhan. Yang ada hanya dosa yang tidak diampuni. Karena itu saya mengatakan, gembala kita pun tidak akan tahu kita beriman apa enggak. Karena ada orang yang ke gereja hanya supaya apa? Pernah saya dengar kesaksian. Ada orang yang berkata kepada karyawan, ini seorang bos. Ada masalah jangan khawatir, nanti hari Minggu saya ke gereja. Saya doa sama Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu pasti selesai urusannya. Tuhan akan beresin. Waduh. Tuhan ini kayak trading company. Tahu trading company? Seperti kita ke supermarket, kita kasih uang. Keluar barangnya. Tuhan kita bukan seperti itu. Jadi Pak, jawabannya kalau secara general, saya hanya mengatakan yang tahu Bapak dan Tuhan. Dan itu ciri-cirinya kita menguji diri kita sendiri. Seberapa kita bisa mengucap syukur. Seberapa kita memutuskan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita memilih atau berkata. Apa yang kita pilih. Seberapa kita bisa melepas pengampunan. Itu semua kita yang tahu. Kita bisa bohong sama istri kita aja, kita bisa bohong. Sama sahabat paling dekat aja kita bisa bohong. Bahkan terkadang kita bohong pada diri kita sendiri dengan membenarkan apa yang kita berbuat yang di dalam kedalaman hati kita tahu itu salah di hadapan Tuhan. Ya, saya kira dari saya seperti itu. Mungkin teman-teman lain di CCM bisa membantu saya. Silakan Bro Suhanda, Bro Gibson. Oke, terima kasih Pak Ju. Jadi pertanyaan Pak Dominikus ini, apa bukti kita beriman? Lalu Pak Andreas juga tadi bilang apa yang akan nanti Tuhan tanyakan kalau kita meninggal. Dan ini menarik, cuman kita harus kembali ke topik Bapak yang baik. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan dijawab setelah acara kongko-kongko. Jadi kita inventaris dulu karena ini topik yang menarik. Dan saya sendiri kadang-kadang ingin juga tahu jawabannya, bukti kita beriman. Jadi Pak Dominikus, nanti komentarnya nanti di setelah kongko juga Pak Andreas, kelihatan juga masih belum puas. Oke, jadi kita lanjut kembali ke topik Bapak yang baik. Untuk pertanyaan berikutnya silahkan, masih ada waktu 15 menit Pak, masih banyak. Silahkan Pak. Nanti kalau tidak bisa dijawab, akan dijawab di kongko-kongko oleh teman-teman yang ada di sini semua. Silakan Bapak Pak, Ibu. Boleh saya bicara sedikit? Silakan Pak Cipayung. Ya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Tapi saya agak tertarik ini dengan istilah baik. Ya. Terlalu ringan rasanya. Lebih baik benar adanya. Jadi kalau benar itu sudah luar biasa itu. Semuanya deh. Kalau baik itu ada ungkapan di dalam kitab kata Tuhan, kalau karena orang baik orang berani mati, tapi kalau karena kebenaran nggak ada yang berani mati begitu. Jadi kebaikan itu seperti antar manusia saja layaknya. Tetapi bagaimanapun juga pertanyaan saudara tadi itu apa buktinya itu tadi, jawaban itu saya pikir akurat sekali. Itu soal dalam itu. Dan proses. Jadi kalau bukti Anda dan saya bahwa kita percaya itu berbeda itu tingkatannya. Jadi kalau memang di dalam riwayat kudus anak yang hilang itu, siapa mereka itu yang paling pas percaya? Anak yang di rumah rajin bekerja atau anak yang hilang yang bertobat? Tapi kita memuji yang bertobat, yang jahat itu. Yang rajin di rumah melakukan semua pekerjaan, itu digambarkan pembicara tadi sebagai gereja, ini, justru tidak mengenal Allah ayahnya. Tidak mengenal dirinya dalam hubungan dengan ayahnya, dia tidak kenal itu. Sehingga dia bersungut-sungut, menuntut. Anak kambing juga nggak dikasih sama gue, katanya. Berarti dia tidak mengenal bapaknya, kan begitu. Walaupun dia sibuk dengan segala pekerjaan. Banyak orang Kristen seperti itu. Nah, jadi, tapi saya pikir ya, ada juga tuntutan sebenarnya. Karena baru-barunya ada
dibawakan ceramah melalui pendeta Nances ya, katanya super grace. Jadi super grace ini seolah-olah anugerah yang luar biasa lah, nggak usahlah berbuat apa-apa. Tapi saya tidak melihat begitu. Bahwa bukti percaya itu akan dibuktikan dengan tingkatan pemahaman, pengenalan. Sudah digambarkan penceramah tadi itu ya. Pertama percaya, lalu mengetahui. Setelah mengetahui, melakukan. Setelah melakukan, kepercayaan itu meningkat kepada mempercayakan diri ini top. Jadi ada kebanyakan kita ada di ranking 1, ranking 2 sedikit-sedikit, ranking 3 bilangan jari kali. Tapi ngaku-ngaku mempercayakan diri. Tidak, percaya aja taat. Kalau percaya saja, percaya umum, ya percaya kita Napoleon Bonaparte pernah ada, nggak salah, tapi nggak ada efeknya. Kita juga boleh percaya secara historis terhadap Yesus. Saya pikir begitu. Jadi memang pertanyaan kawan itu tadi itu tinggi sekali, jauh sekali. Mesti 1, 2, 3 kali kita ceramah boleh memahaminya. Ya, jadi tapi kalau dipersepsi bahwa Bapak itu baik, ya kedekannya begitu. Saya mau minta warisan sama saya Pak, katanya. Nah, aturannya kan nggak bisa kata bapaknya, tapi karena dia baik dikasih aja. Dan kalau karena itu selalu sesat, lain cerita. Yang saya hanya tahu adalah ini. Bahwa kebaikan Bapak itu walaupun kemanapun kita meninggalkan dia, kalau kita kembali, dia terima. Itu tandanya dia baik. Tetapi kalau kita tidak kembali, sudah berstatus anak, dia tidak cari. Kecuali kita berstatus domba, berstatus perak yang hilang, itu masih dicarinya. Kalau sudah anak, jangan macam-macam. Kalau enggak kembali sendiri, enggak. Itu pemaham saya. Kalau kurang lebih, namanya juga sharing sih. Terima kasih. Ya, oke. Jadi Pak Sipayung hanya bertanya, kenapa bukan Bapak yang benar, bukan Bapak yang baik, itu Pak ya? Iya. Ya, oke. Silakan Pak Ju, Bro Ju. Nanti setelah ini ada pertanyaan dari Pak Jarudin Siagian. Habis ini Pak ya, nanti Pak ya. Habis ini. Oke, silakan Pak Bro Ju jawab dulu. Nah, Bapak yang benar. Ya. Makasih, terima kasih. Nanti Pak Siagian nanti mau dijawab semua Pak Bro Ju dulu. Habis ini. Oke. Ya, Bro Ju silakan. Yang kenapa nggak Bapak yang benar bukan Bapak yang baik itu tadi. Ya, terima kasih. Ya, kalau kita bicara benar, itu kebaikan itu ada di dalam kebenaran. Yang namanya benar itu pasti baik. Yang baik itu belum tentu benar. Saya setuju dengan apa yang Pak katakan. Ya, tapi di dalam hal ini saya ingin menggambarkan hubungan ayah dan anak yang dimana dikatakan Bapak itu baik adalah satu kata yang universal, Pak. Kalau kita bicara tentang Bapak yang benar, orang di luar sana yang tidak seiman dengan kita mungkin berpikirnya berbeda. Ya kan? Lalu akan masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan benar itu apa sih gitu kan? Karena benarnya kita dengan benarnya mereka berbeda. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ini saya mencoba mencari tema atau titel yang universal. Kalau kita akan baik, semua orang mengerti apa yang namanya baik. Gitu. Oke, seperti itu aja. Simple aja sih, Pak. Oke. Simple aja sih dalam pemikiran saya. Thank you, Pak Tejo. Nanti Pak Sipayung bisa nanya dalam lebih lanjut dalam kelompok. Ya, sedikit menyinggung tentang si bungsu. Ya, kita masih ada waktu ya, Pak ya. Sedikit bungsu, dan itu sebenarnya satu yang tadinya saya mau bawakan, tapi saya pikir terlalu panjang kalau saya bawakan ini. Si bungsu yang kurang ajar dan sebagainya itu orang bapaknya belum mati udah minta warisan, dapat warisan dikasih malah foya-foya. Tetapi ada hal yang memicu, yaitu dia itu menyadari dia akan dosanya, dia mau bertobat, dia kembali kepada bapaknya sebagai gambaran manusia yang menyadari akan kesalahannya, bertobat kembali kepada Bapa. Nah, sekarang pertanyaan tadi dari Pak Sipayung itu bagus. Yang terhilang ini sebenarnya yang bungsu apa yang sulung, ya kan? Sesungguhnya yang terhilang itu seperti yang kita ketahui atau banyak dari kita tahu bahwa itu yang sulung yang terhilang. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya kan? Nah, dia berpikir yang tadi saya katakan, Pak. Terkadang itu seperti trading company. Aku sudah melayani,
Aku sudah berdoa, aku sudah ini. Loh, kok aku cuma gini-gini aja? Mohon maaf. Aku juga pengen naik mobil misalnya. Tapi kok Tuhan cuma percayakan motor saja, misalnya seperti gitu. Atau aku ingin, seperti itulah. Dan dia menggambarkan itu membandingkan dengan adiknya yang baru bertobat. Sudah dipestakan, sudah dikasih jubah, dikasih cincin. Dipotong ini yang lembu, yang apa, dan semuanya yang baik-baik diberikan. Kok bisa? Ya kan? Nah, sedangkan jawabannya sebenarnya sangat-sangat super mudah. Yaitu Bapak mengatakan apa yang punya kita. Punya dia adalah punya kita. Jadi saat kita sebagai anak Tuhan, kita tuh punya segala-galanya. Tetapi di muka bumi ini Tuhan memberikan kecukupan sebatas rancangan Dia untuk kita. Ya, kalau kita melayani dewasa muda, seringkali mereka itu, pulang dari kuliah, ada yang dari luar negeri, lulus kuliah, idealismenya sangat tinggi. Dia pengen begini, lihat di luar negeri kayak begitu, begini, pengennya begini, menuntut orang tuanya harus ada begini, sehingga timbullah perselisihan. Ada anak sama bapak, timbul perselisihan, bapaknya bilang, dulu aku buka toko, cukup begini aja. Sekarang dia mau AC, mau full begini, mau ada sofanya, harus ada gininya. Itu karena ibunya nurutin aja sih. Makanya anak saya jadi begitu. Coba lihat dulu bapaknya usahanya, cuma begini aja. Ini bisa nyekolahin kamu ke luar negeri. Ada keributan-keributan seperti begini yang saya pernah dengar, saya pernah saksikan sendiri di depan mata saya. Ya, karena ya tadi seperti saya mengambil perumpamaan. Terkadang kita pun sebagai anak Tuhan, karena kita sadari, ya kan, kita tidak mau mengucap syukur dengan rancangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada orang yang mau jadi konglomerat, lalu saya bilang, kamu mau jadi konglomerat? Ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya, kamu sanggup nggak? Kamu tahu nggak menjadi konglomerat itu berapa banyak waktu yang dia harus berikan untuk usaha pekerjaan? Berapa banyak badai-badai di dalam usaha pekerjaan? Kamu sanggup nggak? Ya kan? Tuhan memberikan rancangan sesuai kesanggupan kita. Sehingga damai sukacita kita itu tidak hilang. Ada lagi orang yang tadinya pabriknya 1 lalu dikasih pabrik 2 sama Tuhan. Setelah pabriknya 2, udah nggak sempat lagi komsel, udah nggak sempat lagi cari wajah Tuhan. Dia katakan, Pak Jo, saya paling cepat pulang dari pabrik ini jam 8 sampai rumah jam 9 belum makan. Belum mandi, belum ini mau suruh ke gereja komsel, mana ada waktu. Padahal komsel seminggu cuma sekali, Pak. Ya. Itu yang saya katakan. Seberapa Tuhan memberikan kepada kita, mengucap syukurlah, berjalan dengan itu. Ya, jangan-jangan pabrik yang satu lagi, mohon maaf, saya nggak menghakimi. Jangan-jangan pabrik yang satu lagi bukan Tuhan yang memberikan. Itu kedagingan kita yang mengendaki. Karena saya percaya kalau Tuhan yang memberikan kepada kita pasti punya kecukupan waktu untuk berada di dalam hadirat Tuhan, ya, cari wajahnya, memperdalam pengenalan akan Kristus itu sendiri dalam diri kita. Karena tidak mungkin seorang bapak memberikan sesuatu kepada anaknya supaya anak itu jauh dari dia. Setuju nggak? Ya, bahkan ada seorang tua yang mengatakan, kalau saya setiap minggu saya akan menyediakan makanan yang enak-enak, ya, dan saya mengundang anak-anak saya yang sudah berkeluarga supaya hari Minggu kita ini berkumpul, kita berfellowship, ya, bersukacita bersama, ya, mendengar apa sih yang sudah mereka lakukan seminggu ini, ya, jangan-jangan anaknya lagi ada masalah dan sebagainya. Sampai sedemikian rupa mereka yang keluarkan uang sendiri untuk mempersiapkan itu semua. Apalagi Bapa di surga, tidak mungkin dia memberikan sesuatu supaya kita jauh dari dia. Itu mustahil. Ya, baik. Oke. Begitu aja Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Jo.